Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini gua lagi-lagi ada di Kia Pajajaran Bogor dan gua di sini akan mereview sebuah unit MPV besar. Ini merupakan Kia Carnival. Nah, ini merupakan Kia Carnival generasi keempat. Nah, sedikit sejarahnya, Kia Carnival ini memang pertama kali keluar itu pada tahun 98 dan mulai masuk ke Indonesia tuh dulu pada tahun 2001 ya kurang lebih, dan generasi pertamanya itu sangat laris di pasaran karena memang ya Carnival ini merupakan sebuah MPV yang cukup baik pada saat itu. Kemudian generasi keduanya tidak masuk ke Indonesia dan generasi ketiganya pada tahun 2016 masuk lagi ke Indonesia, dan pada saat itu dia bukan lagi menggunakan Grand Carnival karena pada saat itu dia menggunakan nama Grand Sedona. Nah, di tahun 2020 barulah masuk ke generasi keempat. Dan yang kita review ini generasi keempat yang facelift, yang memang baru facelift di tahun 2024 ini. Berbicara ke desainnya, mobil ini tampak lebih segar daripada yang sebelum facelift karena dia menampilkan sebuah lampu-lampuan yang dia bertumpuk di kanan kirinya. Lampu-lampuan itu bertumpuk, dia ada 4 panel ya, kemudian DRL-nya menyambung nih hampir sampai dengan ke tengah sini, dan itu juga merupakan lampu sennya. Kemudian dia punya grill yang sangat besar dan dia ada kotak-kotaknya, bukan kotak-kotak sini apa ya, balok-baloknya tuh di warna chrome, kemudian dia dilapisi sama warna silver satir nih ya kalau nggak salah, dan fog lampnya dia juga model tumpuk ya, jadi semua kelampuannya di depan sini dia model tumpuk. Nah, selain di sini di belakangnya tuh dia kayaknya model tumpuk juga ya. Di bawahnya sini ada warna silver satirnya juga membuat tampilannya lebih elegan, dan mobil ini di depan sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir di kanan kiri dan kamera di depan ada di wah tulisan Kia ini. Beralih ke mesinnya, sebenarnya mobil ini masih menggunakan mesin yang sama seperti yang sebelum facelift, tapi mesin ini agak di downgrade sedikit tenaganya karena yang sebelum facelift itu dia tenaganya di atas 200 PS, tapi kalau yang ini dia hanya 194 PS. Kemudian untuk torsinya dia masih sama seperti yang sebelum facelift, dia 441 Nm. Dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis 8 kecepatan. Untuk sistem keamanan kalian tidak bisa meragukan lagi karena sistem keamanan mobil ini cukup lengkap. Kita beralih ke sampingnya, mobil ini tampak panjang banget nih ya, karena mobil ini memang sebuah MPV besar dan mobil ini punya panjang sekitar hampir 5,2 meteran. Kemudian lebarnya tuh dia hampir 2 meter dan tingginya tuh dia sekitar 1,7 meteran lebih. Dan kalian bisa lihat ground clearance-nya cukup tinggi karena memang ini sebuah MPV yang besar, dan handle pintunya untuk mobil ini besar-besar dari depan ke belakang, kemudian kacanya juga gede-gede dari belakang, dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan rail roof di atas ini. Nah, selain handle kaca yang gede-gede, kemudian spionnya ini kalau menurut kami besar banget, jadi visibilitas kalian untuk melihat ke belakang tuh cukup baik, dan dia warna body yang ada lampu sen di spionnya sini. Nah, kemudian di bawahnya sini dia ada kamera untuk 360-nya juga, dan kalau kalian lihat di paling belakang dia ada warna silver satir ini juga, dan ini tuh ada motifnya ya dia. Nah, mobil ini dia menggunakan velg berukuran 18 in yang dibalut dengan ban 235/60 ring 18, dan dia dari sisi velgnya dia sudah dilengkapi dengan warna two-tone. Nah, untuk sistem pengereman di depan dan di belakang dia sudah menggunakan disc, dan yang paling menarik di mobil ini adalah untuk ban serepnya itu ada di sebelah kanan sini ya, di bawah sini. Jadi kalau mobil biasanya itu ada di belakang, tapi kalau mobil ini ada di sebelah kanan sini. Kemudian ini ada hiasan side skirt yang ada warna silver satirnya juga. Nah, beralih ke belakang, tampilannya lebar banget ya karena mobil ini punya lebar hampir 2 meteran, dan paling di belakang sini hiasan-hiasannya tidak terlalu banyak, paling silver satir yang ada di bawah kaca. Kemudian dia ada sensor parkir 4 titik di belakang sini, dan diffusernya yang tampilannya cukup menarik. Kemudian ini lampu-lampuannya dia juga sama kayak di depannya, dia bertumpuk dan dia tuh nyambung sampai dengan hampir ke tengah sini ya. Jadi cukup panjang. Kemudian di belakang sini dia punya 2 kamera. Yang pertama di atas plat nomor sini dia untuk kamera 360-nya, dan ada juga yang di atasnya sini dia untuk di mirroringnya. Nah, kemudian dia sudah antena shark film, dan kaca belakang dia sudah dilengkapi dengan defogger, tapi memang di belakang sini wipernya agak ngumpet di dalam situ ya, di spoiler yang memang dia sudah dilengkapi juga dengan high stop lamp. Bagasinya ini dia sudah dilengkapi dengan power tailgate by the way, dan
kalau kalian membuka row sampai dengan row keempat, kalian tidak akan mendapat banyak ruang bagasi di belakang sini karena ini benar-benar mepet. Tapi kalau kalian memang pengen punya ruang bagasi, kalian lipat bangku keempatnya ini, jadi kalian dapat ruang bagasi yang cukup besar. Nah, gue duduk di bangku paling belakang dari Kia Grand Carnival ini, dan so far duduk di belakang sini kalau buat orang besar, orang dewasa itu gua rasa agak nggak nyaman ya. Tapi sebetulnya ini tadi udah gua setel posisi nyaman di depan, posisi nyaman di row kedua, ketiga, sama di keempat. So far memang kalau kita badannya gede itu kaki kita akan nempel ke sini nih. Contoh kayak gue nih, kaki kita tuh sebenarnya kalau duduk di sini nggak bisa dimasukin ke bawah bangku ini nih. Jadi agak sulit, makanya gue duduknya di samping sini. Dan di belakang sini tuh dia ada 3 headrest, artinya memang di sini bisa dihuni sama 3 orang, tapi gua nggak akan rekomendasikan untuk orang yang udah dewasa. Kalau anak kecil oke lah di sini. Dan di sini tuh kita dapat tempat penyimpanan ya, sebelah kiri situ 2 gede-gede. Kemudian di sebelah kanan sini kita dapat power outlet 12 volt, 1 biji aja. Dan di belakang sini kita nggak dapat cup holder segala macam, tapi di belakang sini kita dapat seatbelt 3 titik 2 biji. Yang di tengah seatbelt 2 titik ya. Nah, gue duduk di bangku row ketiga dari Kia Grand Carnival, dan so far duduk di sini ya memang jauh-jauh lebih nyaman daripada duduk di belakang. Karena menurut kami juga di bangku paling belakang itu memang akan lebih proper kalau diisi sama anak kecil. Tapi kalau diisi orang dewasa menurut gua ya memang kurang worth it, karena memang posisi duduknya agak kurang ini. Kecuali kalau memang ini kalian mau mentokin ke depan semua, jadi memang di belakang bisa muat, tapi tetap gua nggak rekomen buat orang dewasa. Nah, di tengah sini seperti gua bilang tadi udah gua setel di posisi nyaman semuanya 3 baris ini, dan legroom gua sih sebenarnya nggak nempel ya. Tapi memang bangkunya ini kaki gua agak gantung, jadi memang kaki kita harus dimasukin ke bawah bangku depan, walaupun nggak tetap masih gantung tapi nggak masalah. Dan headroom gua tuh lumayan, ini ada 4 jari ya muat, dan di atas kita tuh pas banget AC. Jadi kita kesembur AC. Nah, di sini dia itu tuh bangkunya bisa diisi 3 orang ya, karena sebenarnya bangku tengahnya ini bisa dilipat dan kita tinggal buka aja ini buat dijadiin 3 row. Dan kalau kita duduk di tengah, so far sekarang duduk di tengah sini tuh agak lumayan enak, nggak kayak yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu tuh duduk di tengah benar-benar apa ya, mendingan duduk di belakang daripada duduk di tengah depan tengahnya sini. Nah, tapi ya tetap masih enak duduk di kanan kirinya lah ya. Tapi oke, ini juga tadi dilipat buat akses jalan ke belakang, jadi memang fleksibilitasnya cukup baik. Nah, gua ada duduk di bangku baris kedua dari Kia Grand Carnival, dan so far duduk di sini sebenarnya rasanya hampir-hampir mirip sama di belakang, cuman memang bedanya di row kedua ini kita dapat legroom yang lebih luas. Nah, ini tadi sempat gua mundurin dikit, jadi sebenarnya kalau kita mentokin ke depan itu sebenarnya kita masih tetap dapat legroom yang cukup luas, karena memang kita mau nyiapin legroom yang paling belakang, tapi kita coba balikin ke posisi yang paling enak tadi menurut gua. Dan kita duduk di sini tuh lumayan enak, dan walaupun bangkunya nggak plek-plek amat tapi oke lah. Nah, kemudian headroom gua tuh di sini lega banget ya, 1 telapak tangan lah ya. Kemudian di row kedua sini tuh bisa dimuat sama 3 orang, dan di tengahnya sini tuh memang kalau misalnya ditutup kita dapat tempat penyimpanan sama cup holder, dan buat naruh handphone ada di sini. Dan kalau kita buka sama seperti di row ketiganya tadi, dia bisa diduduki orang, dan kalau kita duduk di sini tuh rasanya mendingan duduk di kanan kiri sih. Jadi sangat-sangat berbeda rasanya saat kita duduk di kanan kirinya dengan duduk di tengahnya, tuh bedanya kerasa banget. Tapi ya oke lah. Nah, di belakang sini kita tuh dapat asupan listrik yang cukup banyak dari mana-mana, karena di tengah sini dia ada power outlet 12 volt, di bangku depannya nih ada USB slot Type C, kanan kiri. Jadi untuk asupan listriknya cukup banyak, dan kalau kita mau ngerjain bangku kiri depan kita bisa pencet tombol-tombol ini buat reclining sama maju mundurnya. Untuk di bangku baris kedua ini dia bisa diatur maju mundur sama recliningnya. By the way, asupan AC dari sini, dan ada pengontrolnya nih di pojok kanan sini. Tapi kenapa nggak di pojok kiri? Nggak ada ya, jadi di sebelah kanan doang. Dan kemudian lampu baca di sini
Dan ini ada sunroof yang lumayan besar, dan mobil ini memang dual sunroof di belakang sini sama di depan situ dia ada. Kemudian ini handle pintu yang retractable, dan door panelnya menggunakan bahan yang empuk, tapi yang tengah sini keras ya, btw. Dia cuma atasnya sini doang, dan kalau kalian butuh privasi lebih, kalian bisa tutup menggunakan tray ini, jadi kalian bisa menambah privasi Anda. Dan di sini ada handle pintu buat buka pintu sama door locknya. Kemudian ada power window yang sudah otomatis naik dan turunnya. Kemudian buat ngaktifin sirkulasi bangkunya juga ada di dekat power window sini. Nah, untuk membuka pintunya selain pakai handle ini, dia juga ada tombol di pojokan sini nih buat buka pintunya. Jadi kalau kalian males jeklek-jeklekin, kalian tinggal pencet aja tombol yang ada di pojok pilarnya situ. Jadi cukup memudahkan. Kemudian ini ada pegangan yang gede untuk membantu kita naik ke mobil ini. Cup holder ada satu nih di sini, bukan cup holder sini, bottle holder ya by the way. Dan mobil ini memang sudah power sliding door. Nah, gue ada duduk di bangku paling depan dari Kia Grand Carnival, dan so far luas banget pandangannya di sini. Buset, luas banget gitu ya dashboardnya ya. Dan ini dia menggunakan bahan empuk ya. Enggak, ini plastik keras juga. Ini plastik keras tapi ini empuk. Sini empuk. Sini clear black piano. Ini keras lagi. Keras. Ya, oke lah. Kita coba nyalain dikit dulu. Nah, oke. Di depan sini kita memang dapat tampilan yang cukup menarik dengan ini ada entertainment system sama instrument cluster yang nyambung ya di depan kita ini, dan dia ukurannya cukup besar dan informasinya cukup lengkap juga. Nah, kemudian untuk sisi pengaturan AC dia sudah menggunakan touchscreen sini, tapi kalau menurut gua tombol-tombol touchscreen ini kalau menurut gua kurang suka ya, karena memang kesenggol dikit dia langsung nyala. Contoh kayak tadi pada saat kita ngambil video untuk tampilan ini, kesenggol sedikit dia langsung nyala. Jadi, tapi ya oke lah, itu kembali lagi ke selera. Dan kanan kirinya nih dia pengaturan buat AC-nya ya. Jadi pengaturannya cukup lengkap karena dia ada defogger, pengaturan arah AC, sama ada cooler heaternya ya kalau dilihat dari sini. Nah, kemudian kalau ke bawahnya tuh dia ada USB slot banyak banget. Jadi ini ada USB slot 2 biji. Yang sebelah kiri itu kita bisa atur, jadi kita mau pakai buat ngecas doang atau kita mau pakai connectivity ke entertainment system, jadi kita bisa pilih. Nah, yang sebelah kanan tuh dia polos saja, memang khusus buat ngecas. Dan sebelah kanannya lagi itu dia ada port outlet 12 volt yang memang disediakan di mobil ini. Hanya itu dia ada wireless charging yang cukup besar, dan ini bisa buat naruh barang-barang yang lumayan banyak di situ. Nah, kemudian ke belakang lagi dia ada cup holder 2 biji. Cup holdernya gede-gede banget di sini. Atau kenapa ya di sini gede-gede semua loh by the way. Tapi ya oke lah. Nah, transmisi dia RND, P-nya ada di tengah-tengah sini dan dia putar-putaran ya. Dan dia ada cutek brake dan auto hold sama drive mode-nya ada di tombol-tombol. Nah, di belakangnya itu dia ada satu baris, dia itu buat ngaktifin sensor parkir, ini buat sirkulasi buat bangkunya, kemudian kanan kiri, dan juga ada buat ngaktifin kamera 360-nya. Nah, kemudian di belakangnya lagi dia ada tempat penyimpanan yang panjang buat naruh pensil pulpen kalau kita buat tanda tangan, dan ini ada armrest yang gede banget tuh. Dan kalau kita buka tuh dia ada tempat penyimpanan yang gede banget juga, tapi di dalamnya memang dia belum dilengkapi dengan port USB ataupun power outlet 12 volt. Kita coba buka kamera 360-nya. Dia bisa tampilan 3D. Jadi kita bisa muter-muter mobilnya, dan by the way mobil kita warna hitam, tampilan di kameranya ini warna putih. Mungkin memang karena defaultnya warna putih atau apa bisa diganti, coba kita cek. Nggak bisa diganti kan ya, tapi ya oke lah, warna nggak masalah lah ya. Dan kita juga bisa ngelihat tampilan depan, bisa ngelihat tampilan belakang, tinggal kita bebas kita mau mengatur kayak gimana, atau kita mau tampilan 3D juga bebas aja sih. Nah, kemudian instrumen clusternya dia sudah full digital, tampilannya nggak begitu banyak tapi tampilannya cukup informatif. Setirnya dia bisa di style tilt sama teleskopik ya, jadi pengaturannya cukup lengkap. Kemudian setirnya dia menggunakan ban empuk tapi dia belum flat bottom ya. Dan di kanan kirinya dia ada pencet-pencetan, sebelah kiri buat entertainment system, sebelah kanan buat push control, MID, dan buat sistem di mobil ini. Di sebelah kanan dia ada stability control, power door on off, kemudian buka bagasi belakang, buka pintu kanan kiri dan sebagainya. Banyak banget tombol-tombolnya.
Kemudian door panelnya dia menggunakan ban puk sampai dengan ke tengah sini. Tapi yang di power window-nya sini dia keras ya sampai bawah. Bottle holder ada, tempat penyimpanannya panjang banget. Power window 4 titik yang sudah otomatis naik dan turunnya, door lock. Dan ini ada electric mirror yang memang dia sudah dilengkapi dengan otomatis street track. Kemudian handle-nya warna silver dan ada memory seat-nya di sini. Jadi memang bangkunya ini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi pengaturannya kanan kirinya sudah elektrik, jadi cukup lengkap. Pengaturannya itu ada maju, mundur, high adjuster ya, sama recliningnya dia sudah lengkap, dan ada tegak punggungnya juga. Ada spion tengah yang ada dynamic view-nya, dan dynamic view-nya itu dia by the way nyambung ke kamera belakang yang mirror itu. Dan di sini tuh dia ada tombol-tombolan lampu sama buka tutup sunroofnya. Sun visor dia ada kacanya kanan kiri by the way, dan ada lampunya ya, tapi lampunya manual di sini, dan lampunya dia masih halogen. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang Kia Grand Carnival generasi keempat facelift ini. Gimana menurut kalian? Apa yang kita dapat di mobil ini? Kira-kira worth it nggak mobil ini untuk kita beli dengan harga yang memang sudah disematkan ke mobil ini? Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan kalau kalian mau cek promo-promo apa aja yang ada di sini, atau kalian mau cek mobil-mobil apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah ini. Kalau di bawah ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi, karena kita tampilkan sepanjang video dari tadi di deskripsi. Mungkin itu dulu, bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.